yang menjadi celah bagi iblis adalah keserakahan. Dalam Lukas 22 ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Dalam Yohanes 13 ayat kedua dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saya berpikir, Yudas makan bersama dengan Yesus dan murid-murid rasul-rasul yang lainnya. Apa yang membuat Yudas sampai bisa dirasuk iblis padahal dia merupakan satu dari 12 rasul murid Yesus? Berarti seseorang aktif melayani, rajin pergi ke rumah ibadah, dekat dengan hamba Tuhan atau bahkan hamba Tuhan sekalipun tidak terlepas dari serangan roh jahat apabila dia tidak menjaga hatinya. Kenapa Yudas bisa dirasuk oleh iblis? Ternyata di dalam Yohanes 12 ayat yang keempat sampai ke-6 dijelaskan siapa Yudas sesungguhnya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas adalah seseorang yang serakah, cinta uang. Dia berani mencuri, tidak berintegritas, mengambil yang bukan haknya. Orang yang tidak menjaga hati, tetapi cinta uang, berani mencuri, jelas akan dikuasai oleh roh jahat. Banyak orang yang kelihatannya selalu ada di rumah Tuhan, dekat dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin pelayan Tuhan. Tapi kalau hatinya cinta uang, akan mudah dirasuk iblis. Yesus tahu bahwa salah satu dari murid-muridnya adalah iblis. Saya sempat berpikir apakah karena dirasuk iblis, Yudas menyerahkan Yesus. Tapi ternyata ada sebabnya kenapa Yudas sampai dirasuk iblis. Karena Yudas mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Kita tahu bahwa Yudas adalah bendahara dari ke-12 murid Yesus. Hati-hati kalau Anda bendahara di sebuah gereja atau bendahara di sebuah organisasi atau Anda bekerja di bagian keuangan. Karena orang-orang yang bekerja di area ini harus bisa dipercaya. Hal ketiga yang membuat celah bagi iblis masuk dalam hidup kita adalah ketidaksehatian, unsettled problem. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ketiga dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Sebagian penyebab dari perselingkuhan adalah hubungan suami istri yang memburuk dikarenakan oleh masing-masing tidak menjalankan kewajiban sesuai fungsi, sehingga timbul kekecewaan terhadap satu sama lain. Ekspektasi yang tidak terpenuhi diperparah dengan tidak adanya komunikasi. Tinggal berjauhan terlalu lama sehingga kebutuhan biologis dan kehadirannya tidak terpenuhi, sehingga pasangan mungkin merasa kesepian. Nah, ini menjadi celah bagi orang ketiga. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hubungan suami istri, iblis dapat menggoda kita kalau hal-hal ini terjadi, yaitu apabila salah satu atau masing-masing tidak menjalankan kewajibannya, ekspektasi tidak terpenuhi sehingga kecewa, kemudian tinggal berjauhan terlalu lama. Ada yang bilang, Bu Heni, bagaimana kalau merupakan tuntutan pekerjaan, suami saya harus bekerja di pedalaman sementara saya dan anak-anak di kota. Di dalam sebuah seminar wanita saya pernah sampaikan, kalau memang suamimu oleh pekerjaannya karena urusan dinas dia ditempatkan di sebuah daerah, sebagai istri sebaiknya ikut. Harus ada yang berkorban, harus ada yang mau mengalah. Katakanlah kalau kontrak kerjanya cuma sebentar, 1 tahun, firman Tuhan izinkan tinggal berpisah sementara dengan persetujuan bersama. Jadi harus sepakat untuk tinggal pisah, tapi hanya untuk sementara waktu. Bagaimana kalau dinasnya sampai 3-5 tahun? Salah satu harus mengalah. Saran saya, dipertimbangkan matang-matang apa yang terbaik bagi Anda dan keluarga Anda. Anak-anak yang masih kecil mungkin masih bisa ikut untuk pergi ke daerah yang mungkin sekolahnya belum terlalu bagus, tapi mamah
bisa mengajar homeschooling buat anak-anaknya demi kesatuan rumah tangga. Atau bila istri pekerjaannya jauh lebih baik dan menghasilkan uang yang lebih baik, mungkin suami yang harus mengalah dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa diambil untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Long distance relationship tidak mudah. Tentu Anda akan merasa sangat kesepian. Saya dan Jojo tidak pernah tinggal berjauhan, tapi waktu kami masing-masing sibuk melayani sehingga jarang bertemu, Sabtu Minggu tidak pernah sama-sama, terasa sekali sepinya. Tidak ada sosok seseorang yang biasa mendampingi kita, tidak ada teman yang biasa bisa menemani kita makan bersama. Bahayanya ketika celah ini terbuka, iblis masuk dengan sosok orang yang sangat mengagumkan bagi Anda. Mungkin Anda bilang, saya kuat. Tapi sudah berapa banyak kita melihat dan kita mendengar orang-orang selingkuh dengan rekan sekerjanya. Bahkan orang-orang yang berpisah dengan pasangannya hanya karena mereka jatuh cinta dengan orang-orang yang lebih sering bertemu dengan mereka. Apakah uang lebih penting daripada keutuhan rumah tangga? Menikah bukan untuk menghidupi keluarga, tapi untuk hidup bersama-sama. Bagi saya lebih baik uang tidak seberapa, yang penting kami kumpul sama-sama. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.